Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sakaratul maut merupakan salah satu hal penting yang akan terjadi pada manusia, yang akan dirasakan oleh umat manusia sebelum kematian tiba. Sakaratul maut juga bisa diartikan dengan proses berpisahnya ruh dari tubuhnya. Sakaratul maut sendiri seringkali dikaitkan dengan hal yang mistis, namun sejatinya hal itu merupakan peristiwa kehidupan yang telah digariskan dan menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia satupun, karena sakaratul maut merupakan salah satu proses kematian di dunia. Sakaratul maut yang dirasakan oleh umat manusia sebelum kematian itu dirasa sangat sakit dan menyiksa, terlebih bagi manusia yang zalim dan durhaka kepada Allah Ta'ala. Lantas bagaimanakah proses sakaratul maut bagi orang yang zalim, sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut kisah nyata sangat mengerikan sakaratul maut bagi orang-orang zalim versi dari Magenta Islam. Dalam Al-Quran dan hadis Allah telah menyebutkan bahwa Allah mendatangkan malaikat terhadap orang yang akan dicabut nyawanya, apalagi terhadap orang-orang yang zalim, maka malaikat akan lebih berperilaku kasar dan tega kepadanya. Oleh karena itu, dalam Islam dianjurkan untuk membaca doa-doa dan amalan agar terhindar dari siksa sakaratul maut ini. Dikutip dari beberapa sumber, semua manusia pasti tidak ingin merasakan sakaratul maut yang sakit dan menyiksa. Hal ini pun sesuai firman Allah yang artinya, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah kamu yang selalu lari darinya. Quran Surat Qaf ayat 19. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia seringkali menginginkan lari dan terhindar dari sakaratul maut ini. Namun apakah ada yang bisa terhindar dari sakaratul maut itu, sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari sakaratul maut. Sakaratul maut, sahabat beriman, sering dikaitkan dengan ketakwaan dan keimanan seseorang selama di dunia. Namun apakah seseorang yang bertakwa dan beriman tidak akan merasakan sakaratul maut? Nyatanya, meski sering dikaitkan dengan tingkat keimanan dan ketakwaan seseorang selama di dunia, sakaratul maut akan tetap dihadapi dan dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Oleh karena itu, sudah selayaknya semua manusia mempersiapkan sakaratul maut dan kematian yang tidak pernah diketahui kapan datangnya, dan tidak hanya menenggelamkan diri pada kesibukan serta kehidupan dunia saja, karena kematian tidak akan bisa ditunda, diajukan maupun dimundurkan walau sesaat saja. Dahsyatnya sakaratul maut bagi orang-orang yang zalim. Secara bahasa, zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan menurut istilah, zalim adalah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, baik karena kurang atau melebihi batas. Di antara perilaku zalim adalah orang yang selalu melekatkan diri pada kemewahan dan kenikmatan dunia, sehingga tega mengabaikan perintah Allah Ta'ala, seperti menyakiti manusia untuk makhluk lainnya, membunuh manusia atau hamba Allah tanpa hak, dan masih banyak lagi. Karena perbuatan-perbuatan zalim tersebut, maka ruh akan keluar dari raga. Akibatnya, sakaratul maut akan menjadi siksaan yang dahsyat dan luar biasa bagi seseorang yang zalim. Dalam Al-Quran, Allah memberi peringatan yang keras terhadap orang-orang yang zalim, yaitu ingatlah, laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud ayat 18. Dalam surat yang lain Allah pun berfirman yang artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata,
tak diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan kepada Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Dua ayat Al-Quran tadi pun menjelaskan tentang peringatan keras kepada orang-orang yang zalim, karena proses sakaratul maut yang akan mereka alami tidaklah sama dengan orang yang bertakwa. Bagi mereka yang zalim akan terasa sangat menyakitkan, di mana mereka akan mendapatkan siksaan yang berat saat hari kiamat. Bahkan saat sakaratul maut, orang-orang yang zalim akan ditampakkan pemandangan yang begitu mengerikan. Malaikat maut sahabat beriman akan datang dan berkata kepadanya, wahai pemilik jiwa yang kotor, hai pemilik jiwa yang jahat, hai manusia yang menjijikkan, keluar, lepaskan jasad ini wahai ruh yang kotor. Kemudian ia dibukul dan dihantam. Dalam sebuah hadis juga digambarkan, sakaratul maut bagi orang-orang yang zalim dan durhaka kepada Allah adalah seperti selembar sutra yang melekat pada duri-duri, kemudian dicabut secara paksa. Maka sutra tersebut akan sulit diambil sampai rusak dan robek. Rasulullah SAW bersabda, kematian yang paling ribut ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembaran kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa bagian kain sutra yang tersobek? Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan Imam Ghazali menggambarkan, sakaratul maut ibarat sebatang pohon berduri yang dimasukkan ke dalam perut seseorang. Kemudian seseorang tersebut menarik dengan sekuat tenaganya, sehingga ranting itu pun membawa semua bagian tubuh yang tersangkut padanya dan meninggalkan yang tersisa. Bukankah sangat mengerikan sahabat beriman? Sakaratul maut bagi orang yang beriman. Sakaratul maut sahabat beriman merupakan situasi yang sangat mengerikan dan menakutkan yang pasti dialami oleh semua orang. Amal perbuatan, tingkat keimanan dan ketakwaanlah yang akan menentukan proses sakaratul maut. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis menggambarkan kondisi sakaratul maut yang akan dialami oleh seseorang. Artinya, proses sakaratul maut tergantung pada amal ibadah seseorang. Bagi seseorang yang beriman, sakaratul maut akan terjadi secara mudah tanpa perasaan sakit yang berarti. Gambaran Rasulullah tentang sakaratul mautnya, orang yang beriman adalah ruhnya akan keluar dari jasad seperti rambut yang dicabut dari tepung. Sangat mudah, ringan dan tanpa rasa sakit yang berarti. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika malaikat maut diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang beriman, maka ia akan mencabut nyawa orang tersebut dari tempat yang paling mudah. Seperti firman Allah yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Para ahli tasawuf menggambarkan sakaratul maut merupakan pintu gerbang perjumpaan orang-orang yang beriman yang taat beribadah dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sakaratul maut bagi seseorang yang sudah mencapai derajat ridho merupakan peristiwa yang sangat membahagiakan dan menggembirakan, sehingga bisa menghilangkan berbagai rasa sakit yang ada. Wallahu a'lam. Itulah tadi proses sakaratul maut yang akan dialami oleh manusia. Sahabat beriman, cepat atau lambat, setiap orang pasti akan berjumpa dengan sakaratul maut itu. Bagaimanapun kematian semestinya tidak perlu ditakuti. Justru kehidupan setelah kematianlah yang perlu direnungkan lebih dalam lagi. Maka di dunia ini tak ada manusia yang mampu menyiapkan diri ketika sakaratul maut tiba nanti. Sudahkah kalian merasa mampu untuk menghadapinya, sahabat beriman? Ataukah kalian masih merasa ragu dan merasa kotor dengan kehidupan kalian sekarang?
Bagaimana sahabat beriman, sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.